Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue lagi di kantor, lagi istirahat. Gue ingin bikin konten seperti biasa untuk Football United, membahas seorang pemain yang kemarin ketika Manchester United ini menang menghadapi Liverpool. Pemain ini menciptakan gol kemenangan, pemain yang masih berusia 21 tahun, pemain dari Ivory Coast, Pantai Gading, Amad Diallo. Pemain yang datang di zamannya Ole Gunnar Solskjaer, di mana pada saat itu kalau tidak salah datang juga dalam situasi masih pandemi ya. Ole Gunnar Solskjaer diwawancara pada saat itu dengan Andy Mitten mengaku memang dia menyetujui kedatangan dari Amad Diallo, tapi dia sendiri juga cukup kaget dengan harga dari Amad Diallo yang pada saat itu praktis masih berusia 19-18 tahun, yang ternyata harganya nih dinilai cukup tinggi untuk pemain masih yang berusia muda ya, sekitar 21 juta euro. Nah, kalau gue melihat Amad Diallo ini datang di usia muda di zamannya Ole Gunnar Solskjaer, tentu saja diharapkan berkembang, dan perkembangan dari pemain muda ini sering sekali juga tergantung dari siapa manajernya. Menurut gue Amad Diallo ini datang dengan situasi yang tidak beruntung. Bagaimana dia datang di zamannya Ole Gunnar Solskjaer, tapi Ole sendiri juga tidak bertahan lama ya kan di Manchester United. Lalu ada peralihan ke Ralf Rangnick dan sekarang di zamannya Erik ten Hag. Pemain muda butuh bimbingan, butuh arahan, butuh support juga, tapi dan juga butuh skema ya, dan ini berubah-ubah terus. Manchester United tentu saja menurut gue juga butuh rencana untuk jangka menengah, jangka panjang, terutama untuk pemain muda yang mungkin kalau dipegang oleh manajer ini terlalu luas. Manajer butuh untuk melakukan hal-hal yang lebih detail sehingga technical director, mungkin sporting director ini bisa lebih membantu manajer dalam mengurus, mengatur juga perkembangan dari pemain muda seperti Amad Diallo ini. Dan kalau gue lihat juga Amad Diallo perjalanannya ya, karirnya dia memperkuat Atalanta, lalu sempat bersama dengan Manchester United, dan sempat dipinjamkan juga ke Glasgow Rangers, dipinjamkan juga ke Sunderland. Menit bermain dari Amad Diallo sendiri sebenarnya menurut gua bersama dengan Manchester United ini kan tidak banyak. Bahkan di Premier League musim ini saja dia baru tampil 46 menit, itu juga 2 kali dari bangku cadangan. Sempat dipinjamkan ke Glasgow Rangers, di situ gua sempat juga mengikuti walaupun tidak secara intens ya, tapi dia sempat mencetak gol. Namun ada cedera, dan setelahnya dia juga sering duduk di bangku cadangan. Gue lupa kalau tidak salah pada saat itu pelatih dari Glasgow Rangers ini adalah Giovanni van Bronckhorst, mantan legenda dari Feyenoord, pelatih juga yang sukses membawa Feyenoord menjadi juara Liga Belanda Eredivisie. Dan gue juga ingat salah satu klub calon ya yang pada saat itu disebutkan akan meminjam Amad Diallo ini adalah ya Feyenoord juga. Namun ya dia justru ke Glasgow Rangers. Dan balik lagi pemain muda ini sebenarnya dinilai dia punya potensi ya kan. Dan diplot sebenarnya kalau menurut gua itu lebih ke sayap kanan. Tapi ada gua secara dengan amatiran gua oke, dia kemarin memang mencetak gol luar biasa menghadapi Liverpool. Ada sisi keraguan-raguan dari gua menilai apakah Amad Diallo ini bisa berkembang sesuai dengan kualitas kapasitas yang diinginkan oleh klub sebesar Manchester United. Ini menjadi pertanyaan besar bagi gua secara ringan amatiran. Oke, sekali lagi dia mencetak gol kemenangan itu luar biasa ya. Tapi bagaimana potensi dari Amad Diallo ini yang menurut gua dalam periode dari dia datang di Manchester United dia banyak dipinjamkan, dan satu faktor lagi yaitu cedera dari pemain ini. Kalau gue lihat ya bagaimana cedera dari Amad Diallo ini untuk pemain yang masih muda 21 tahun sudah cukup lumayan. Dia pernah ada cedera ketika baru pertama memperkuat Manchester United selama 41 hari. Ada masalah tight problem di sana ya. Lalu ketika di Glasgow Rangers juga ada masalah 7 hari seminggu.
Lalu musim 2023-2024 dia sempat ada masalah cedera lutut yang mengakibatkan dia ini absen 126 hari atau lebih dari 3 bulan. Yang menurut gue juga ini masa yang cukup panjang, dan cedera lutut ini kan sering menjadi semacam kayak apa ya, mungkin seperti kayak teror bagi banyak atlet, bukan hanya sepak bola. Dan sering sekali pemain setelah lututnya kena ini tidak sama lagi, dan Amad Diallo ini kan masih sangat muda. Dan terakhir dia juga ada situasi fitness ya, permasalahan fitness selama 21 hari, dan cukup banyak juga game atau pertandingan yang dia tidak bisa perkuat ya. Total berapa tuh, 147 hari tambah 48 hari, intinya cukup panjang lah untuk pemain yang masih muda, dimana kalau menurut gue pemain masih muda ini biasanya lebih ya menunggu kesempatan untuk bisa ditampilkan, akan terus berlatih, biasanya juga mencari pengalaman menit bermain dengan dipinjamkan ke klub lain. Hal seperti itulah yang menurut gue membantu pemain itu bisa lebih berkembang lagi sehingga bisa meraih atau mencapai kapasitas tertingginya. Pemain-pemain muda seperti Garnacho, Kobbie Mainoo, gue harapkan memang tidak ada gangguan seperti Amad Diallo, sehingga ya grafiknya tuh bisa perlahan tapi pasti terus naik ke atas. Sementara balik lagi ke Amad Diallo, ini menjadi pertanyaan besar sih bagi gue. Akankah Amad Diallo ini bisa berkembang seperti yang diinginkan oleh paling tidak Erik ten Hag sebagai manajer Manchester United? Kontrak dari Amad Diallo sendiri ini baru akan berakhir di tahun 2025. Artinya praktis kalau ini masih 2023 ya masih ada 2 musim lagi. Dan dari situ gue juga ini 2024 ya, praktis masih ada 1 musim lagi, sehingga di musim panas nanti dia akan berakhir 2025 nih, tahun 2024. Berarti musim panas ini menurut gue akan menjadi hal yang krusial bagi Amad Diallo. Akankah dia mendapatkan perpanjangan kontrak atau seperti apa? Karena dia sekarang tidak dipinjamkan, dia sekarang berada di Manchester United. Situasi di Manchester United sendiri menurut gue juga tidak cukup bagus ya. Kalau melihat di posisi sayap kanan, ada Garnacho yang sering dimainkan di sana, tapi siapa backup dari Garnacho? Anthony masih belum konsisten. Tapi jangan lupa, Anthony dalam tanda kutip dia punya modal. Investasi dari klub ini tinggi banget, 100 juta, sehingga klub juga pastinya akan berusaha supaya Anthony ini tidak jatuh ya, tapi justru bisa dibangkitkan, sehingga ya valuasi itu bisa berfungsi dalam tanda kutip seperti itu. Sementara Amad Diallo yang sekali lagi juga areanya di sebelah kanan, ini menjadi tanda tanya menurut gue. Satu pemain Facundo Pellistri yang juga sering bermain di sayap kanan, menurut gue secara ringan amatiran punya peluang yang besar akan meninggalkan Manchester United di musim panas nanti. Bagaimana masa ketika dia di Manchester United di tim utama musim ini menurut gue tidak cukup berhasil, sehingga akhirnya dia diputuskan untuk dipinjamkan ya kan ke klub lain, dengan gue perkirakan akan dilepas di musim panas nanti. Kalau gue melihat perjalanan dari Amad Diallo dari statistik di SofaScore ini, ketika musim lalu dia berada di Sunderland, luar biasa, 14 gol. Ini merupakan pencapaian pemain muda walaupun bermain di Championship. Ini luar biasa sebenarnya. Ini sangat bagus. Hanya saja sayangnya sekali lagi ketika dia kembali ke Manchester United cedera. Nah, cedera ini yang menjadi penghalang menurut gue. Dan bisa jadi akan menjadi faktor yang kalau seandainya memang Manchester United tidak memutuskan akan bersama dengan Amad Diallo ke depannya, ya mungkin karena faktor cedera ini. Karena sebagai pemain muda yang tentu saja ketika diambil oleh Manchester United dari Atalanta ini dianggap punya potensi, tapi potensi itu kan juga tidak terus sama gitu ya, akan berubah juga seiring dengan berjalannya waktu, seiring dengan berjalannya atau keadaan yang terjadi ya kan. Sehingga gue benar-benar menilai ya Amad Diallo ini 50-50. Bisa jadi sekali musim ini dari ya saat ini ya sampai dengan akhir musim ini juga menjadi pantauan akhir dari Amad Diallo. Ketika dia bisa tampil secara konsisten, ketika dia bisa tampil terus ya, seperti kayak ketika mencetak gol kemenangan menghadapi Liverpool, ketika di Carrington dia juga bisa mengeluarkan segala kemampuannya, gue pikir dia punya peluang
yang lebih besar untuk bisa diperpanjang kontraknya oleh Manchester United. Salah satu keuntungan adalah ketidakpastian situasi di Manchester United, artinya di posisi sayap kanan ya, oke, Garnacho menjadi pemain inti, tapi siapa selanjutnya? Kalau dia bisa memberikan persaingan sengit terhadap Anthony, bisa jadi dia punya peluang untuk dipertahankan. Juga sebagai solusi di lini depan, karena ketika bermain bersama Sunderland beberapa kali dia juga ditempatkan sebagai striker, penyerang tengah. Rasmus Højlund tampil sendirian nih. Erik ten Hag sejauh ini lebih percaya untuk menempatkan Rashford sebagai backup dari Rasmus Højlund. Kalau Amad Diallo juga bisa menyodok ke sana, ya dia punya peluang untuk dipertahankan lagi oleh Manchester United. Atau kalau dia bisa menunjukkan bahwa ya sebenarnya dia talenta ini sangat besar, situasi fisiknya dia tidak masalah, mungkin dia akan diperpanjang dengan memberikan masa peminjaman lagi, itu juga merupakan sebuah kemungkinan. Karena kalau gue lihat ya ke belakang bagaimana angka yang didatangkan dari Sunderland ini, dari Atalanta ini cukup tinggi, pemain 18 tahun 20 juta ya. Tentu saja ada banyak harapan dan juga ekspektasi bagi seorang Amad Diallo. Kita lihat akan seperti apa. Menurut gue besar kemungkinan di akhir musim ini baru akan lebih jelas nih seperti apa masa depan Amad Diallo di Manchester United. Tapi gue ingin dengar dari Sobat Football United, bagaimana menurut Sobat Football United, akankah Amad Diallo akan berada terus di Manchester United atau sebaiknya diganti dengan pemain yang lebih tinggi kapasitas dan juga kemampuannya? Seperti biasa, drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.